Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fiqh sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang makruh dilakukan di masjid. Halaman 459. Halaman 459. Yang makruh dilakukan di dalam masjid. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Berarti sebaiknya ditinggalkan. Di sini terdapat beberapa riwayat hadis yang menceritakan hal-hal yang makruh dilakukan di dalam masjid, seperti mengumumkan kehilangan, melakukan transaksi jual beli, dan melantunkan syair nasyid. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yunshidu dhalatan fil masjid falyaqul la raddallahu 'alaika fa innal masajida lam tubna li hada." Man, siapapun orang samnya yang mendengar rajulan seseorang yunshidu, yang mengumumkan atau mencari, dhalatan sesuatu yang hilang, fil masjid dalam masjid, falyaqul maka hendaklah dia ucapkan la raddallahu 'alaik, semoga Allah tidak mengembalikan atasmu barang yang hilang itu. Karena fa innal masajida, sesungguhnya masjid-masjid itu lan tubna, ia tidaklah dibangun di hada untuk ini. Saya mau terangkan fikihnya ya. Jadi kalau Bapak pernah ngaji kitab takrib di bab tentang luqotoh, barang temuan ini.
Itu kan diantaranya kalau kita memilih mengambil barang temuan itu jenis barang temuan yang berharga ya, bukan yang sepele kayak nemu uang 50 rupiah atau uang 1000 rupiah, bukan, ini yang sifatnya berharga lah. Itu diantara keharusannya kalau kita mengambil barang itu harus mengumumkan selama 1 tahun. Diumumkan yang pertama di tempat di mana barang itu hilang. Yang kedua di pintu-pintu masjid. Ya, jadi suruh mengumumkan di pintu-pintu masjid. Nah, pengumuman yang dimaksud ditulis. Nah, sementara kalau yang di tempat asalnya hilang itu bisa ditulis, bisa juga dengan omongan. Dalam konteks kekinian bisa melalui media, Facebook, status di WA atau apapun. Nah, berarti bagaimana dengan hadis ini? Nah, hadis ini dulu orang Arab itu kalau mencari sesuatu yang hilang itu heboh, teriak-teriak itu loh di masjid itu. Ada yang nemu, rame gitu. Ramenya itu yang tidak boleh itu. Jadi berisiknya itu yang nggak boleh. Kalau dipakai tulisan malah dianjurkan di fikih itu. Barang siapa yang merasa kehilangan, nah, hubungi saya misalnya. Itu malah dianjurkan suruh nempel di pintu-pintu masjid. Kalau sekarang ya madingnya masjid itulah mungkin. Atau pengumuman yang tidak bikin rame lah. Jadi larangan ini yang saya pahami ya. Karena dulu orang Arab itu kalau mencari sesuatu yang hilang itu heboh gitu loh, rame ini. Nah, di masjid tidak boleh, berisik itu tidak boleh. Dalam pengertian yang negatif ya, itu tidak boleh. Itu satu. Dan yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka." Apabila kalian melihat seseorang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya semoga Allah tidak akan memberikan keuntungan atas perdaganganmu. Kalau yang tadi hadisnya Muslim, yang ini hadisnya Tirmidzi. Saya mau terangkan dulu ya. Kalau akad jual belinya di dalam ruang utama masjid kayak gini tidak boleh. Tapi kalau cuman nyerahin barangnya di masjid misalnya, nanti transaksinya di luar, bayarnya di luar ya, tidak apa-apa. Tapi kalau telah terima uang dan barangnya di sini tidak boleh. Itu. Jadi di sini cuman misalnya misalnya ada ustadz misalnya nawarin kitab, saya jual buku ya, nanti kalau mau ambil silakan, tapi bayarnya di luar aja, jangan di sini. Nah, itu tidak apa-apa. Atau beberapa panitia zakatul fitri menyediakan beras. Kalau akadnya di dalam masjid ruangan utama tidak boleh, tapi kalau di emperan atau di kantor sekretariat yang di luar, yang di sekretariat masjid, kantor sekretariat itu tidak apa-apa, tapi jangan di ruang utama masjid. Itu maksudnya. Jadi kalau di luar di emperan atau di kantor sekretariat, jadi yang bukan di ruang utama masjid lah, itu tidak apa-apa. Karena tidak patut ruang utama masjid dipakai untuk transaksi jual beli. Itu maksudnya. Bisa dimengerti ya? Ya, jadi kalau cuma nawarin barang aja tidak apa-apa, tapi kalau langsung transaksi di dalam tidak boleh. Kayak pengumuman, bagi jamaah yang tidak membawa beras dari rumah, kami masjid menyediakan beras. Silakan nanti membeli beras di sekretariat misalnya. Nah, jadi diarahkan ke sana. Transaksinya di sana, bukan di dalam. Kalau transaksi di dalam ruang utama ini tidak boleh. Ya, bahkan disuruh doakan semoga tidak beruntung. Kemudian yang ketiga, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan transaksi jual beli dalam masjid, melantunkan syair
dan mengumumkan kehilangan. Dan jika melarang berkerumun di masjid dan juga melarang berkerumun di masjid sebelum sholat Jumat. Ini hadisnya riwayat Abi Dawud. Melantunkan syair yang dilarang apabila syair itu mengandung ejekan terhadap seorang muslim, ujian kepada orang zalim, kata-kata cabul dan semisalnya. Tapi bila isi syair itu berupa lantunan kata-kata bijak, nasihat, ujian terhadap Islam atau anjuran berbuat kebaikan, maka tidak ada halangannya. Jadi kalau syairnya mengandung unsur-unsur yang bagus menurut agama, maka tidak apa-apa. Tapi kalau mengandung ece-ecean tidak boleh. Hal ini berdasarkan hadis ini yang membolehkan ya, bahwa bersyair di dalam masjid boleh asal isinya bagus. Hal ini berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati Hasan bin Sabit ini radhiyallahu an, tukang syairnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedang bersyair di dalam masjid. Umar radhiyallahu an lalu memandangnya dengan pandangan marah, dipelototin. Hasan bin Sabit radhiyallahu an lantas berkata, "Dulu saya pernah bersyair di tempat ini dan dihadiri oleh orang yang lebih utama daripadamu," maksudnya Nabi Muhammad SAW. Hasan kemudian menoleh kepada Abu Hurairah radhiyallahu an dan mengatakan, "Atas nama Allah, aku bertanya kepadamu, tidakkah engkau dengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Ajib anni, Allahumma ayyiduhu biruhil qudus." Qala na'am. Kabulkanlah doaku ini ya Allah, kuatkan ia dengan bantuan Ruhul Qudus. Abu Hurairah pun jawab, iya benar. Jadi Nabi malah memuji dan mendoakan siapa tadi? Hasan bin Sabit. Kata Abu Hurairah, ya betul. Nabi pernah membenarkan tindakan Hasan bin Sabit yang bersyair di dalam masjid tadi. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari. Jadi bersyair di dalam masjid ini diperkenankan, dan ini sudah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW dengan saksi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan pelakunya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, dan dibenarkan oleh Abu Hurairah, hadisnya riwayat Al-Bukhari. Selama isinya memang memuji Allah, menasihatkan kebaikan, mengajak kebaikan. Makanya kalau ada beberapa langgar atau musola di kampung biasanya, itu kan sebelum imam datang kadang disela dengan pujian-pujian. Kalau di kampung saya tapi, muslimin muslimat monggo jamaah salat, ganjarani 17 derajat. Ngoten nggih. Gawe sangu besok dina kiamat, supaya kita selamat dunia akhirat. 5 menit gak ada yang datang. Akhirnya muslimin muslimat monggo jamaah sholat. Hilang syairnya, saking keselnya yang bersyair gak datang-datang. Boleh. Ada dalilnya, ada. Mana dalilnya? Hadisnya Sahih Bukhari. Boleh enggak apa-apa bersyair dalam masjid. Dulu di kampung saya juga itu kalau habis tarawih itu baca itu syair Sirah Nabawi itu. Kanjeng Nabi Muhammad iku kaulane Allah, utusane Allah, ingkang lahir ana Mekah, ingkang hijrah ning Madinah, seto ing Madinah. Kira gimana saya lupa itu. Itu. Kalau Betawi gimana Pak Amri? Betawi. Ya macam-macam lah ya. Ya, jadi itu boleh, tidak apa-apa. Karena di masa Nabi itu dilakukan dan Nabi membenarkan. Gitu seperti. Dan hadisnya Bukhari lagi. Hadisnya dalam hadis Bukhari. Allahu Akbar. Bun. Nah, terus kemudian kalau tadi dikatakan berkumpul sebelum sholat Jumat, ini yang mau saya terangkan ini. Berkumpul sebelum sholat Jumat. Lalu bagaimana di beberapa masjid yang sebelum Jumatan itu ada kajian-kajian?
Saya punya jadwal ngisi kajian di masjid tertentu lah, itu sebelum Jumatan. Sebelum Jumatan. Suatu saat ada jamaah yang nanya, gimana ini hukumnya? Kan ada hadis yang melarang. Nah, terus kadar larangannya makruh ya, bukan haram ya, makruh. Bagaimana ini Ustaz? Sementara kita taklim, karena adanya waktu di sekolah itu saat itu Jumat di masjidnya. Kalau di luar masjid nggak ada masalah ya. Kalau di luar masjid nggak ada masalah. Ini di dalam masjid ya maksudnya. Maka saya jawab, di dalam fikih hadisnya yang saya baca, kan ada fikih hadisnya ya. Di fikih hadisnya saya baca, itu yang dimaksud adalah kalau berkumpul di masjid yang karenanya nanti menyebabkan pelaksanaan sholat Jumat itu jadi terkendala. Jadi kalau jenis kumpulnya itu misal tabligh akbar misalnya, atau apalah makan-makan atau apa, yang karena nanti pas waktunya Jumatan akan repot untuk dilaksanakan sholat Jumat di situ, itu terganggu lah, tersendat pelaksanaannya. Maka yang dimaksud kumpul seperti itu yang dilarang maksudnya. Adapun kajian yang mungkin jam 10 udah selesai atau setengah 11 udah selesai, terus begitu selesai tinggal nyingkirin bangkunya langsung bisa dipakai untuk Jumatan, tidak ada masalah kalau yang itu. Yang dimaksud adalah kumpul-kumpul yang dengan kumpulan itu akan menjadikan pelaksanaan sholat Jumat itu terganggu gitulah maksudnya. Itu yang dimaksud itu. Sependek yang saya pahami, yang saya pernah baca itu begitu. Tapi kalau tidak itu tidak apa-apa tadi. Kayak kajian kita ini kan begitu selesai tinggal nyingkirin apa? Tinggal nyikirin ini udah selesai, udah langsung bisa pakai sholat lagi kan. Kayak jenengan kan sebelum Isya ada halaqah Quran kan. Begitu ada adzan tinggal nyikirin udah selesai. Iya. Kecuali makan-makan atau apa yang kemudian nanti begitu adzan jadi repot ini merapikannya. Itu yang dilarang oleh Nabi terkait dengan Jumat ya, terkait dengan Jumat. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu sependek yang saya pahami di situ. Berikutnya hukum bertanya di dalam masjid. Syekhul Islam Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, pada dasarnya bertanya di dalam masjid itu dilarang atau haram hukumnya kecuali bila dalam keadaan darurat. Bertanya ketika terpaksa tanpa mengganggu seseorang seperti melangkahi bau orang yang sedang duduk dan tidak berdusta mengenai sesuatu yang dikemukakan serta tidak pula mengeraskan suara hingga menyebabkan orang-orang lain merasa terganggu, maka dibolehkan. Bila seorang bertanya kepada khatib sedang khutbah atau waktu orang-orang sedang asyik mendengarkan uraian yang menarik, maka hukumnya boleh. Ini konteksnya apa berarti ini? Kalau jamaah lagi hening dalam zikir misalnya, atau hening dalam sholat sunnah masing-masing misalnya, itu jangan bertanya atau jangan ngobrol kalau bahasa kita ya, yang menyebabkan orang lain terganggu dengan obrolan kita, itu maksudnya. Nah, kalau konteks kita mungkin orangnya, kalau orang kita ya insya Allah sih ngomongnya nggak keras. Kalau orang Arab itu keras ngomongnya. Nah, kalau kita punya karakter suara yang sama sehingga mengganggu yang lain, tidak boleh. Adiro, padahal ada orang lagi sholat sunnah, ada orang lagi zikir mungkin, akhirnya mengganggu. Tapi kalau nggak mengganggu boleh. Adiro, tadi dari mana? Nah, kan yang lain nggak, itu tidak apa-apa kalau gitu. Nah, makanya di catatan bawahnya itu bertanya kepada khatib itu termasuk yang boleh. Kalau dalam konteks kekitaan, dalam kajian taklim kayak gini tanya boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena konteksnya tidak berkaitan dengan keheningan dan kekhusyuan, lebih kepada memang diskusi, tidak ada masalah. Nah, menariknya ini khatib sekarang. Ini khatib sedang khutbah Jumat atau khatib berkhutbah dalam pengertian ceramah? Nah, ini kan begitu pertanyaannya. Ternyata dalam prakteknya pernah terjadi pada saat khutbah Jumat bahkan. Cuman tidak populer ini. Seingat saya itu terjadi pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ketika beliau sedang berkhutbah, ada orang yang angkat tangan bertanya. Kata beliau silahkan, diperbolehkan. Loh, katanya dalam hadis, barang siapa yang berkata kepada saudaranya ansit
padahal khatib sedang berkhutbah, maka alaghat, enggak ada pahalanya kan? Sia-sia Jumatnya itu. Maka jawabannya itu kalau ngomong sesama jamaah. Tapi kalau ngomong sama imam enggak apa-apa. Karena ada hadisnya tadi itu. Itu seperti itu. Bahkan di masa Nabi pernah terjadi dialog ketika ada seorang sahabat yang langsung duduk, kata Nabi, berdiri, sholat dulu. Terus kalau di masa Sayyidina Umar, ketika ada orang datang, terus ditanya, kamu udah mandi belum tadi? Kan sudah dibilang oleh Nabi, kalau mau Jumatan suruh mandi dulu, diceramai dulu. Terus lain kali kalau Jumatan mandi, disuruh mandi. Mungkin saat dia datang, aromanya tercium kemana-mana. Mungkin Sayyidina Umar langsung ngomong kayak gitu pas khutbah. Jadi kalau yang ngobrol antara khotib dengan jamaahnya tidak apa-apa. Tapi kalau jamaah sama jamaah, nah itu bisa sia-sia Jumatannya itu. Itu seperti itu. Terus kemudian mengeraskan suara di masjid. Haram hukumnya jika ada yang mengeraskan suara yang dapat mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Walaupun suara itu adalah lantunan ayat Al-Quran, akan tetapi hal ini dibolehkan jika dilakukan dalam rangka proses belajar atau mempelajari ilmu. Suara berisik di masjid hingga mengganggu orang sholat itu tidak boleh, termasuk bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita lagi baca Al-Quran, ada teman kita sholat, langsung pelankan suaranya supaya tidak mengganggu sholatnya dia. Kecuali sedang belajar baca Al-Quran atau taklim kayak ini. Jadi satu-satunya yang boleh tetap satu-satunya yang boleh tetap keras suaranya itu walaupun ada orang sholat, majelis taklim, majelis ilmu. Satu-satunya yang boleh. Zikir saja sebelum melanin kalau ada orang sholat, takutnya mengganggu zikirnya, apa sholatnya orang itu. Makanya kalau misalnya kayak kita ngaji ini, kadang ada orang sholat gitu, kita tetap tidak usah pelan, biasa aja, tidak apa-apa, dan itu diperkenankan. Satu-satunya yang boleh tetap keras saat ada orang sholat sekalipun itu adalah majelis taklim, majelis ilmu. Sementara lantunan Al-Quran saja suruh dipelankan supaya tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Di sini dikatakan haram bahkan hukumnya, bukan makruh lagi, itu haram karena mengganggu itu. Berikut hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Minum dulu. Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Berikut hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Yang pertama, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu pergi ke masjid dan orang-orang sedang melaksanakan salat dengan mengeraskan suara mereka dalam membaca Al-Qur'an. Maka beliau bersabda, "Innal musalliya yunaji rabbah." Sesungguhnya orang yang sedang salat itu sedang bermunajat itu ya sedang berdialog, sedang curhat Rabbahu kepada Tuhannya azza wa jalla. Falyanzur bima yunajihi, maka hendaklah seorang itu memperhatikan dengan apa yang dia munajatkan kepada Tuhannya. Karenanya wala yajhar, janganlah mengeraskan siapa ba'dukum sebagian kalian ala ba'din atas sebagian yang lain bil Quran dengan Al-Quran. Hadisnya riwayat Ahmad, Musnad Ahmad. Jadi kalau ada orang sholat, jangan diganggu dengan kerasnya suara kita walaupun itu bacaan Al-Quran. Saya ulang, kecuali majelis ilmu, kecuali belajar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di masjid. Lalu beliau mendengar orang-orang saling mengeraskan suara mereka dalam membaca Al-Qur'an. Beliau lalu membuka tabir yang menutup beliau seraya bersabda,
Ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dan wa la yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Ketahuilah sungguhnya masing-masing kalian sedang bermunajat kepada Rabb kalian. Oleh karenanya jangan sebagian dari kalian mengganggu yang lain, dan jangan pula kalian saling mengeraskan suara atas yang lain dalam membaca Al-Qur'an. Hadisnya dari Abi Dawud. Pertanyaannya gini sekarang. Tadi pagi itu ada yang nanya ke saya, ada yang cerita ke saya. Jadi ada orang di bulan Ramadan tadarus Al-Qur'an gitu. Itu ada yang marah, nggak boleh katanya. Emang ada dalilnya apa, kata dia gitu, nanya gitu. Saya jawab, di antara kebiasaan Nabi di bulan Ramadan tadarus Al-Qur'an. Tadarus itu yang satu baca, yang lain nyimak itu. Itu tadarus. Dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Nabi itu kalau bulan Ramadan biasa tadarus Al-Qur'an dengan siapa? Malaikat Jibril. Terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan terutama. Nah, tadarus itu kategorinya belajar apa belajar itu? Kategorinya belajar ya? Belajar. Sering enggak ada halakoh tadarus Al-Qur'an, terus di pojok sana ada yang sholat misalnya. Kalau bulan Ramadan kan ada ya? Atau jenengan kalau habis maghrib kan ada halakoh Quran itu. Kadang-kadang ada yang sholat ya. Boleh enggak tetap keras bacaannya yang ini? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena konteksnya belajar. Tadarus itu konteksnya belajar. Tadarus itu konteksnya apa? Namanya tadarus. Itu bahasa hadisnya kan tadarus. Saling belajar artinya. Tadarus itu saling belajar artinya. Iya. Jadi ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Betul, saling ngoreksi tadi. Tadarus saling belajar artinya. Jadi walaupun ada orang sholat sunnah, kita tetap keras, nggak ada masalah itu insyaallah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar. Ngobrol di dalam masjid. Tentu ini ngobrol yang nggak ada gunanya mungkin ya, nggak boleh. Kalau ada gunanya nggak ada masalah. Diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, diperbolehkan bercakap-cakap di dalam masjid, baik percakapan itu berkaitan dengan hal-hal duniawi atau yang lainnya, selagi hal itu diperbolehkan dalam pandangan syariat. Bahkan tertawa juga diperbolehkan selama berada dalam batas-batas yang wajar. Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan tempat sholatnya setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Apabila matahari terbit, beliau baru berdiri untuk pulang. Sementara itu di dalam masjid orang-orang saling bercakap-cakap tentang hal-hal yang mereka alami di masa jahiliyah. Kadang-kadang mereka saling tertawa dan Nabi Muhammad SAW pun ikut tersenyum. Jadi kalau ngobrolnya bener enggak apa-apa, tapi kalau enggak bener melanggar syariat tidak boleh. Jadi kalau omongannya bener enggak apa-apa. Ngomong soal MU, ngomong soal bola. Yang penting jangan ngomong yang haram gitu aja. Kalau ada babnya mulai ngomong yang haram, itu terlarang. Tadi dikatakan Nabi duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Berarti Nabi gak geser dong. Kalau merujuk pada redaksinya iya. Makanya kan ada ustadz yang mengatakan itu di internet, saya baca di websitenya. Itu yang dimaksud sholat isyraq atau sholat syuruk yang mendapat pahala haji dan umroh sempurna itu dari salam sholat subuh itu tidak geser dari tempat itu sampai matahari terbit dzikir. Kalau lihat redaksi ini atau redaksi yang dikatakan Ustaz itu memang betul memang. Kalau melihat redaksinya ya. Tapi hadis itu tidak bisa diambil kesimpulan hukumnya sebelum digabungkan dengan hadis-hadis lain yang terkait. Jadi bukan kebiasaan ulama satu hadis disimpulkan, bukan kebiasaan ulama. Kebiasaan ulama itu satu hadis dikaitkan dengan hadis yang terkait baru diambilkan kesimpulannya. Metodenya juga ada beda-beda. Ada yang mencoba mengkompromikan, ada yang mentarjih, ada yang perhatikan nasih dan mansukhnya, amkhosnya, mutlak, muqayyadnya, macam-macam.
Makanya jangan heran kalau ada perbedaan pendapat, karena metode istimbatul ahkam, mengambil kesimpulan hukumnya juga beda-beda. Itu. Umumnya teman-teman, misalnya teman-teman di NU itu lebih senang mengkompromikan dalil-dalil, nanti diambil kesimpulan. Kalau teman-teman di Muhammadiyah misalnya senangnya mentarjih, misalnya dicari yang paling unggul, yang paling top. Makanya wajar kalau kadang kesimpulan hukumnya berbeda. Kadang dalilnya sama, tapi kesimpulan hukumnya berbeda. Allahu Akbar. Tapi hukum itu beredar ya. Hukum itu beredar. Al-hukmu yadur ma'idati wujudan wa adaman ya. Kalau saya beberapa kali mendengar penjelasan dari teman-teman di Muhammadiyah berkaitan dengan putusan himpunan putusan tarjih itu, tarawih itu sekarang bisa 2-2 sekarang, nggak harus 4-4. Jadi tarawih itu bisa 2-2. Kalau dulu kan teman-teman di Muhammadiyah kan 4-4-3 nih. Sekarang himpunan putusan tarjih terbaru itu bisa 4-4-4, 4-4-3 itu diperbolehkan, 2-2-2 itu juga diperbolehkan. Itu sekarang. Jadi ada dinamikanya. Terus kalau dulu yang ditarjih itu Fatihah itu bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Putusan himpunan tarjih yang terbaru itu dua-duanya dianggap kuat. Jadi bismillah dikeraskan boleh, dipelankan juga boleh. Itu putusan tarjih terbaru. Ya, jadi kalau baca putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang terbaru itu sudah ada perubahan-perubahan dari yang sebelum-sebelumnya itu. Nah, dan hukum itu memang beredar, hukum itu beredar. Nah, makanya jangan heran kalau misalnya antara Muhammadiyah sama Persis juga berbeda. Karena majelis hisbahnya Persis itu sama majelis tarjihnya Muhammadiyah itu dalam mengambil kesimpulan hukumnya itu berbeda, walaupun membawa slogan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah misalnya. Karena ya tadi ulama itu dari cara ngambil hukumnya beda, makanya pantas kalau terjadi perbedaan. Nah, nggak usah berkeras-keras. Kenapa nggak usah berkeras-keras? Biasa saja, berlapang dada saja. Itu seperti itu. Monggo dengan pilihan hukumnya nggak ada masalah, selama itu diambil dari ahlinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Terus yang betul bagaimana Ustaz? Ya, saya ulang, saya tidak menyalahkan kesimpulan sang Ustaz tadi yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna itu harus tidak geser dari tempat duduknya itu. Monggo, tidak apa-apa itu. Tapi kalau saya memilih pendapat yang ini, jadi pendapat yang saya pilih adalah tetap di dalam masjid. Jadi bukan tetap di tempat yang sholat itu, tapi tetap di dalam masjid, maksudnya tempat sholat yang maksud itu masjid. Kok bisa begitu kesimpulan saya? Begini, saya baca dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Di antara kebiasaan Nabi itu kalau habis sholat subuh, di antara kebiasaan beliau itu ada 2 halaqah di masjid Nabi itu. Seingat saya hadisnya Sahih Muslim, seingat saya hadisnya ini. Jadi di masjid Nabi itu ada 2 halaqah ilmu, ada 2 halaqah, 2 lingkaran. Yang satu majelis ilmu, yang satu majelis zikir. Di masa Nabi itu. Dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim itu saya baca begitu. Jadi di masjid Nabi itu ada 2 halaqah ilmu, 2 lingkaran. Yang satu halaqah ilmu, satu halaqah zikir, maaf. Nabi memuji dua-duanya. Halaqah ilmu dipuji, halaqah zikir dipuji oleh Nabi. Tapi Nabi memilih halaqah ilmu. Kenapa kata Nabi? Karena saya seorang guru, kata Nabi. Tapi halaqah zikir enggak dicela, enggak. Dipuji tetap. Halaqah ilmu dipuji. Nabi memilih halaqah ilmu. Kenapa? Karena saya seorang guru, kata Nabi. Karena saya seorang muallim. Nah, kira-kira saya mau tanya, kalau bikin halaqah lingkaran, berarti bergeser enggak dari tempat duduknya? Bergeser.
Dan Nabi tetap menjanjikan pahala itu, tetap menjanjikan pahala haji dan umroh sempurna. Tidak Nabi mengatakan, jangan bikin halakoh, nanti nggak dapat pahala haji dan umroh sempurna. Enggak, Nabi nggak begitu. Beliau yang memuji dua halakoh ilmu itu, dua lingkaran itu maksud saya, halakoh ilmu dan halakoh dzikir. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya Allah tidak apa-apa walaupun kita yang menjadi masalah itu kalau kita keluar dari masjid. Nah itu yang bisa tidak dapat keutamaan apa tadi haji dan umroh sempurna. Kalau pipis gimana Ustaz? Insya Allah nggak apa-apa karena itu namanya udzur syar'i namanya. Udzur syar'i kayak orang iktikaf itu loh. Orang iktikaf itu kalau di fikih kalau kita iktikaf pengen pipis asal langsung kembali ya itu nggak perlu tidak harus sholat tahiyatul masjid lagi dan tidak harus niat iktikaf lagi karena iktikafnya nggak batal sama sekali. Kenapa? Karena ada udzur syar'i namanya. Tuh. Makan, minum dan tidur di masjid sekarang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami juga pernah tidur siang di masjid. Waktu itu kami masih muda. Hadisnya riwayat Muslim. Ini maksudnya tidur qailulah. An-Nawawi berkata adalah hal yang sudah maklum bagi ashabus suffah. Ashabus suffah itu santrinya Nabi lah. Beliau tunawisma nggak punya rumah ya, ditampung di pemondokan oleh Nabi di belakang Masjid Nabawi. Adalah hal yang sudah maklum bahwa ahlus suffah beberapa orang miskin yang tinggal di masjid Uraniyin, Ali, Sofwan, Ibnu Umayyah dan segolongan sahabat Nabi SAW mereka tidur di dalam masjid. Bahkan Sumamah radhiyallahu an termasuk sebelum masuk Islam pernah tidur di masjid. Semua itu terjadi di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, seorang musyrik diperkenankan tidur di dalam masjid apalagi seorang muslim. Dalam kitab tadi Sumamah bukan radhiyallahu an. Apa akhirnya masuk Islam apa enggak Sumamah itu? Oh iya, masuk Islam akhirnya ya. Betul. Sebelumnya musyrik itu akhirnya masuk Islam. Dalam kitab Al-Mukhtasar dijelaskan, boleh bagi seorang musyrik tidur di dalam masjid manapun kecuali di Masjidil Haram. Dari Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu dia berkata, di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami pernah makan roti dan daging dalam masjid. Pun saya mau teruskan ya. Yang dilarang itu mengotori masjid. Saya ulang, yang dilarang itu mengotori masjid. Nah, saya mau cerita dulu nih. Kalau dalam konteks kan itu kan di masa Nabi masjidnya ya. Notabene nggak pakai karpet. Pada masa itu ya pasir, padang berbatu. Madinah itu padang berbatu dulu. Jadi ya mungkin tidak seperti kita sekarang. Nah, kalau kita sekarang kan karpet ini. Kalau jenengan tidur di sini, ngiler, aromanya ganggu orang yang sujud itu nanti. Nah, maka jangan sampai ngiler yang kena ke karpet berarti. Makanya harus pakai apa? Tidurnya harus pakai alas supaya tidak mengenai karpet masjid. Karena kalau sampai karpet masjid aromanya nggak sedap, mengganggu orang yang sujud, itu yang dilarang itu. Itu satu. Yang kedua, pastikan aroma tubuh panjenengan tidak diserap oleh karpet masjid. Karena sudah mandi, sudah wangi, tidak apa-apa. Kalau bau keringat yang kuat, naudzubillah misalnya gitu ya. Tahu-tahu tidur di karpet masjid, orang sujud nyium aromanya itu bisa terganggu itu. Yang begitu itu jangan. Makanya kalau mau tidur di dalam masjid harus melihat diri. Ya, jadi bukan tidak boleh, tapi harus menjaga kebersihan masjid. Termasuk makan di dalam masjid boleh tidak apa-apa. Yang penting jaga kebersihan masjid. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Menyilang atau mentautkan jari jemari.
Makruh hukumnya jika ada orang yang menyilang, mempertautkan jari-jari dengan ketika hendak pergi melaksanakan sholat dan ketika berada di dalam masjid menunggu pelaksanaan sholat. Akan tetapi selain pada saat-saat tersebut hukumnya tidak makruh meskipun di dalam masjid. Berikut beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya Ka'ab berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu tsumma kharaja 'amidan ilal masjid fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fi sholatin." Idza tawaddaa, apabila telah wudu, siapa ahadukum, salah di antara kalian, fa ahsana wudu'ahu, maka dia memperbaiki wudunya, tsumma kharaja, kemudian dia keluar 'amidan dengan sengaja ilal masjid, ke masjid, fal yushabbikanna, maka sungguh jangan menyilangkan jari-jarinya. Siapa ahadukum baina asabi, di antara jari-jarinya, fa innahu fi sholatin, kan sungguhnya dia sedang di dalam sholat. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika saya masuk masjid bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang duduk bersandar pada sorbannya. Biasanya diikat dari punggung ke kaki sambil menyilangkan jari jemarinya, jari-jari tangannya. Maka dia diberi isyarat oleh Nabi SAW, tetapi ia belum juga mengerti. Belum pun bersabda, berpaling dan menghampirinya seraya bersabda, "Idza kana ahadukum fil masjidi," apabila ada salah seorang di antara kalian di dalam masjid, "fala yushabbikanna," maka sungguh janganlah dia menyilang-nyilangkan jarinya. Fa inna tashbika, karena sungguhnya nyilang-nyilangkan jari itu minasyaiton, kerjaan setan. Wa inna ahadakum, sesungguhnya seorang di antara kalian, la yazalu madama fil masjid hatta yakhruja minhu. Sungguhnya kalian itu selalu dalam keadaan dianggap dalam keadaan sholat hingga kalian keluar dari masjid. Itu seperti itu. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Saya mau terangkan dulu nih. Jadi gini, menyilangkan jari yang dimaksud inilah, tidak boleh. Kalau kita sedang menunggu sholat, kalau menunggu sholat tidak boleh begini. Tapi kalau di luar itu nunggu angkot tidak apa-apa. Kalau nunggu angkot, kalau nunggu sholat tidak boleh. Nunggu sholat begini tidak boleh. Kenapa? Orang yang sudah wudhu di dalam masjid nunggu sholat itu dianggap sedang di dalam sholat. Kalau Anda begini, ini mirip agama sebelah. Mirip agama sebelah, nggih. Agama sebelah kan gini, agama sebelah itu. Iya, makanya kalau menunggu sholat jangan begini. Ini mirip agama sebelah itu. Makanya Nabi mengatakan ojo ngono cung, itu penggaweane setan niku. Nah, kalau kita sedang menunggu, kalau menunggu sholat. Tapi kalau nunggu angkot boleh, nggak apa-apa. Pokoknya di luar nunggu sholat tidak apa-apa kalau ini. Nah, atau itu menyilang-nyilangkan kayak tadi ya itu menyilang-nyilangkan jari. Nah, ini pokoknya ini yang nggak boleh. Tapi kalau begini tidak apa-apa, begini nggak apa-apa. Tapi kalau begini tidak boleh, karena ini sudah mirip dengan agama sebelah itu. Agama sebelah kan itu, nah, nggih. Nah, kita tidak boleh. Kalau sedang menanti sholat, tapi kalau sedang di luar sholat tidak apa-apa. Tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau sedang nunggu sholat jangan begitu. Hukum sholat di antara tiang-tiang. Apa? Sutra. Kalau di sini nggak ada tiangnya tengah ya. Kalau di masjid yang lain kan banyak tiang-tiang di masjid. Itu di antara. Ketika sholat jamaah sedang di antara, maaf, ini bukan. Berkaitan dengan itu loh. Mutus sof. Ketika sholat berjamaah sedang di antara posisi imam dan makmum, ada tiang atau penghalang, maka hal ini diperbolehkan. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bolehnya melakukan sholat di antara tiang-tiang, di antaranya satu, Ibnu Umar berkata bahwa Nabi kita Muhammad SAW ketika masuk ke dalam Ka'bah, beliau melakukan sholat di antara dua tiang.
Sa'id bin Jubair, Ibrahim At-Taimi dan Aswaid bin Hufah sering sholat sebagai imam bagi kaumnya di antara tiang-tiang. Adapun bagi makmum, maka sholat di antara tiang-tiang itu hukumnya makruh kalau untuk makmum. Karena dianggap seperti memotong shaf. Akan tetapi apabila tempatnya sempit maka tidak makruh, tidak ada pilihan lain. Itu seperti itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami dilarang sholat di antara tiang-tiang, bahkan diusir dari tempat-tempat itu. Muawiyah bin Abi Qurrah berkata dari ayahnya, kami dilarang berbaris membuat shaf di antara tiang-tiang di masa Rasulullah Muhammad SAW, bahkan kami diusir dari tempat itu dengan keras. Said bin Mansur berkata dalam kitab As-Sunan, pria larangan demikian itu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Hudzaifah radhiyallahu anhu, Ibnu Sayyidin Nas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang pun dari para sahabat yang berselisih atas pendapat ini. Ini alhamdulillah masjidnya enggak ada tiangnya ini. Kalau masjid yang lain banyak tiangnya. Gimana Ustaz kalau banyak tiangnya begitu? Ya kalau memang butuh tiang ya tidak apa-apa. Cuman kalau bisa, kalau masjidnya luas ya, kalau sekiranya softnya bisa dibuat yang tidak berjajar dengan tiang itu lebih baik. Tapi kalau memang masjidnya sempit, nggak ada pilihan lain kecuali begitu. Karena kalau dibuat softnya agak terlalu jauh nanti makan tempat banyak, sementara jamaah banyak yang butuh tempat, maka kalau kondisi seperti itu tidak makruh. Muncul pertanyaan, kalau kursi bagaimana? Kayak Pak Haji Yono kan tadi kan samping saya, misalnya, terus andai kan saya ada lagi orang, termasuk memutus saf apa tidak itu? Ada yang mengatakan memutus, tapi ada yang mengatakan juga tidak. Saya cenderung mengatakan tidak sih. Kenapa? Karena kan itu bukan kosong, ada orangnya, cuman diisi kursi karena duduk itu. Gak bisa simetris, karena kalau dimundurkan ke belakang kasihan orang yang di belakangnya juga. Kalau misalnya beliau mengangkangi kursi juga pasti sulit kan. Ya, akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi itu namanya kondisi masyaqqat. Insyaallah tidak termasuk memutus. Nah, walaupun kalau memang sekiranya memungkinkan memang ambil posisi pinggir-pinggir. Tapi kan tadi kan enggak karena beliau terlambat ya. Untung enggak setelahnya enggak ada lagi setelahnya. Sudah paling pinggir tadi jenengan nggih. Ya. Itu namanya terpaksa, enggak apa-apa. Tapi insya Allah tidak memutus. Kalau saya ikut pendapat yang menyatakan itu tidak termasuk dalam kategori memutus insya Allah. Wallahu alam bisawab. Apalagi memang kondisi sulit kan. Itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Kalau anak kecil bagaimana? Ada yang mengatakan anak kecil itu mutus shaf, ada yang mengatakan begitu. Tapi itu tidak menurut Imam Malik. Imam Malik itu pernah punya kebijakan begini. Kan kalau aturan dalam hadis itu orang dewasa, anak-anak, perempuan itu ya, sholat itu. Di Imam Malik pernah dibuat, Imam Malik ini yang buat aturan. Anak-anak masuk ke softnya orang dewasa, diselang-seling. Orang dewasa, anak-anak, orang dewasa, anak-anak, orang dewasa, anak-anak. Itu Imam Malik pernah begitu. Itu ijtihad beliau. Agar dengan begitu anak-anak lebih tertib maksudnya. Berarti dalam pandangan beliau itu tidak memutus shaf berarti. Kalau menurut Imam Malik, sependek yang saya pahami. Wallahu alam bisawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Okay. Seperti Ustaz terangkan bahwa apabila ada yang sholat, kalau kita diadakan kajian seperti ini atau tak harus, kita tidak perlu menurunkan volume. Namun apabila kita membaca Al-Quran sendiri atau sendiri, tentunya kita harus mengurangi volume agar tidak mengganggu yang sholat. Okay. Saya mau tanya, saya pernah sholat di tempat di masjid, di mana saya sedang sholat itu imamnya zikirnya itu terlalu kencang dan di suara di dalam itu sangat keras sehingga istilahnya sama sekali kita nggak konsen
Pak, saya itu minta saran dari Pak Ustadz. Gimana kalau Jumatan itu sebelum azan itu orang-orang belum pada datang, artinya jamaah. Jadi sebelum azan itu paling dua baris. Gimana agar supaya jamaah itu bisa mengerti bahwa apabila waktu sudah naik mimbar itu kan katanya cakupannya lontar sudah ditutup. Untungnya kita itu azannya 2 kali Pak, sehingga masih selamat lah data. Azan yang kedua itu kan sudah tidak banyak yang masuk yang masuk masjid Pak. Jadi bagaimana supaya jamaah itu mengerti, bagaimana supaya bisa datang lebih awal. Terima kasih Pak. Yang pertama, ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saat itu Ibnu Abbas masih kecil, masih belum baligh, sehingga masih belum sholat di masjid saat itu. Beliau berkata, saya mendengar para sahabat Nabi itu selesai sholat dari gemuruh zikir mereka. Jadi zikirnya sahabat itu terdengar sampai keluar masjid, zikirnya sahabat itu habis sholat itu. Berarti zikir keras habis sholat itu ada dalilnya, ada. Satu dulu. Terus kemudian dalam madhab Syafi'i ada 2 riwayat yang saya tahu. Ada riwayat zikir sir, ada zikir keras, jahr. Ada 2 riwayat dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Hanafi, sependek yang saya pahami cenderungnya sir, pelan. Nah, menggabungkan informasi ini bagaimana? Kan tadi ada hadis yang melarang, tapi ada hadis yang menceritakan keras zikirnya para sahabat. Terus titik temunya di mana? Kalau dalam madhab saya kan ada 2 riwayat. Kalau saya memahaminya begini, taruhlah misalnya imam ini termasuk yang bermadhab bahwa selesai sholat zikirnya keras, maka dia tetap harus memperhatikan hadis larangan mengeraskan zikir bahkan Al-Quran kalau ada orang yang sedang sholat. Berarti kalau ada makmum masbuk misalnya sepatutnya lah imam jangan terlalu mengeraskan zikirnya sampai dikhawatirkan mengganggu orang yang sedang masbuk. Diatur volumenya harus itu seperti yang saya pahami, takutnya mengganggu nanti. Nah, makanya kalau misalnya jenengan atau siapapun di antara jenengan ada yang tipe yang ngimami zikirnya dijaharkan, maka harus bisa mengatur volume kalau masih ada yang masbuk gitu. Bisa dipahami ya? Oh, berarti dulu kemungkinan di masa Nabi yang keras itu kemungkinannya adalah sudah nggak ada yang masbuk, makanya dikeraskan zikirnya itu. Nah, sementara kalau masih ada yang masbuk jangan. Itu kemungkinannya begitu. Nah, walaupun ada tadi riwayat dalam mazhab Syafi'i itu yang menggunakan sir. Nah, itu ada dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i ada 2 riwayat yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Jadi kalau yang ganggu tetap enggak benar itu. Seperti yang saya pahami. Tetap enggak boleh itu. Itu seperti itu. Nah, kalau di pesantren biasanya dibuat kur itu lebih kepada karena supaya santri bisa zikir selesai sholat. Berarti konteksnya apa? Belajar kalau itu. Jadi kalau jenengan sholat di pesantren yang notabene gurunya sedang ngajari santrinya berzikir secara klasikal begitu, ya kita sebagai tamu harus sabar karena itu memang konteksnya ngajari. Jadi bukan konteks zikir biasa, itu zikir ngajari orang zikir itu. Kalau di pesantren biasanya gitu. Itu yang pertama nggih. Yang kedua mengenai bagaimana caranya. Nah, itu masalahnya, Pak. Beberapa masjid yang saya khutbah itu rata-rata ngomongnya gitu. Di sini orang mah kalau belum ada adzan enggak datang, Ustaz, katanya. Jadi maaf ya Ustaz ya, sepi nih, nanti biasanya kalau adzan pada datang tuh. Ya sudah, berarti teriakin ada pakai adzan itu. Jadi ya adzan itu sebagai solusinya. Ya kata Bapak tadi, di sini alhamdulillah adzannya 2 kali. Ya sehingga masih selamat lah ya. Sehingga khotib belum naik ke atas mimbar orang sudah pada datang. Yaitu di antara kelebihan pendapatnya Sayyidina Utsman. Itu kan pendapat Sayyidina Utsman itu, ijtihad Sayyidina Utsman.
yang menggunakan sholat azan 2 kali itu. Jadi ya betul katanya, di antara hikmahnya azan 2 kali itu di antara hikmahnya. Di antara hikmahnya. Itu enggak cuma di sini Pak Diro, di mana-mana itu. Beberapa tempat itu saya datang masih sepi. Ustaz, maaf ya masih sepi, tapi ntar kalau azan rame Ustaz. Kalau azan rame gitu. Ya udah, kalau yang adzannya sekali ya udah nggak selamat, mereka sudah pasti nggak selamat karena buku catatan udah ditutup itu. Malaikatnya udah mulai mendengarkan khutbahnya khotib itu. Kalau adzan 2 kali masih selamat, ada betulnya juga itu pendapat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu enggak cuma di sini Pak Diro, di mana-mana itu, hampir di mana-mana. Nah, begitu ada adzan baru orang pada datang. Betul tadi Pak Diro, kalau adzannya 2 kali masih selamat itu. Kalau yang adzan sekali wassalam gitu. Iya, wallahu alam bisawab. Nggih, monggo silakan yang lain kalau ada. Monggo Pak Ustaz Hasan Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi view-nya sholat itu taman yang indah gitu. View-nya, pandangan. Oh, pinggirannya bukan depannya ya? Oh, saya pikir sholat menghadap ke view taman-taman yang indah gitu. Bukan. Baik. Soalnya saya pernah sholat di masjid tertentu, pengimamannya itu pakai kaca bening gitu, terus depannya kolam ikan. Jadi sholat sambil ngeliat ikan renang gitu. Saya kurang setuju saya itu. Jadi mungkin niatnya bagus ya, supaya orang ngelihat ada kolam ikan apa sholatnya biar syahdu atau apa. Tapi saya yang sholat itu akhirnya jadi ngeliat ikan berenang gitu. Iya. Tapi kalau yang itu di samping-sampingnya ya, kalau samping-sampingnya nggak ada masalah. Kalau depan itu sebaiknya ditutup dan polos ya, sebaiknya ya. Saya bukan berarti melarang begini, tidak apa-apa. Ini insya Allah sih tidak mengganggu. Maksud saya itu jangan sampai kalau bisa itu ada tayangan-tayangan yang buat orang sholat itu jadi terganggu gitu maksudnya. Itu seperti itu. Saya tidak mengatakan harus polos dalam pengertian polos enggak, karena Ka'bah itu khotnya juga banyak Ka'bah itu. Jadi nggak ada masalah yang kan istilahnya sesuatu yang insya Allah tidak mengganggu lah. Tapi kalau yang sifatnya mengganggu sebaiknya jangan. Makanya kalau bisa, kalau kayak TV begitu, kalau pas waktunya sholat ya usahakan mati, usahakan. Jangan sampai membuat orang kemudian, karena di masjid di Klender itu ada masjid. Ketika sholat itu TV-nya gede gitu juga. Itu gambar kegiatan masjid itu silih berganti muncul foto-fotonya. Jadi kalau kita yang sholat depan TV masjid itu kadang jadi gini. Di Klender itu masjidnya besar, ada TV besarnya itu. Terus TV-nya itu ada foto-foto kegiatan masjid. Yang jalan sendiri itu loh, ganti-ganti itu apa namanya itu? Ya begitulah. Jadi foto Jadi akhirnya mau tidak mau, termasuk saya sendiri begitu sholat itu melihat loh, akhirnya terganggu lah sedikit banyak itu. Loh, Ustaz kok bisa terganggu? Saya kan manusia. Terganggu itu sedikit banyak. Ya nggak batal sih sholatnya, cuman sedikit banyak terganggu. Ya saya nggak terus melototin itu, ya enggak. Cuman maksudnya sempat terganggu juga kan akhirnya kan itu. Karena kegiatan masjid itu TV-nya gede lagi. Nah kalau ini sih insya Allah kalau mati tapi ya itu ya enggak mengganggu. Kalau nyala tergantung isinya. Kalau isinya
membuat orang tertarik ngelihat ya sama aja mengganggu, takutnya mengganggu. Saya kira ngoten nggih, Allah alam, bisa tidak ada masalah. Udah tambah sedikit. Nggih. Kalau saya di Masjid Marifat itu seperti yang saya sampaikan tadi, jadi di halaman depan itu ada semacam kolam, ada semacam taman yang bisa dilihat. Nggih, kira-kira jamaahnya terganggu apa enggak kira-kira? Kalau saya terus terang sempat terganggu juga. Walaupun udah saya pelototin ikan koinya itu. Tapi kan ngelihat seliurannya ikan itu iya, jadi gimana gitu. Jadi gimana gitu. Allah a'lam bishawab. Ngoten nggih? Monggo yang lain silakan kalau ada. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.